Sudah terlihat ya screen saya? Ya ini kita lanjut dengan keseimbangan asam basa. Sebenarnya nanti akan kalian pelajari keseimbangan elektrolit, cairan tubuh, dan keseimbangan basa mungkin di bloknya anestesi ya. Karena dia akan lebih detail penggunaan parameter tersebut. Nah, ini saya memberikan sedikit gambaran saja bahwa asam dan basa. Asam adalah suatu zat yang dapat memberikan atau melepaskan ion hidrogen ke zat lain. Jadi donor proton. Ada asam kuat, ada asam lemah. Jadi kalau asam kuat itu dia bisa terurai cepat melepaskan ion hidrogen dalam larutan. Kalau asam lemah, dia kurang kuat melepaskan ion hidrogen, contohnya H2CO3. Kemudian basa, yaitu adalah zat yang dapat menerima ion dari ion H+, dari zat lain. Itu disebut dengan absektor proton. Ada basa kuat, ada basa lemah. Kalau basa kuat, dia akan bereaksi cepat. Ya, contohnya H2O. Kalau basa lemah, HCO3. Kemudian pH. pH merupakan parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman suatu larutan. Normal 7,35 sampai 7,45. Kalau dia kurang dari 7,35 kita sebut asidosis. Kalau lebih dari 7,5 kita sebut dengan alkalosis. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi itu setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Sehingga kalau keseimbangan asam basa ini berjalan dengan baik, maka metabolisme dan fungsi organ tubuh kita juga akan berjalan optimal. Beberapa prinsip yang harus diketahui bahwa istilah asidosis tadi, kalau pH-nya kurang dari 7,35, kalau alkalosis pH-nya lebih dari 7,45. CO2 adalah organ yang berperan dalam gas darah yang merupakan komponen respiratori. Nilai normal 40 mg Hg. Bikarbonat atau HCO3 berperan dalam komponen basa. Dia berperan dalam komponen metabolik. Jadi kalau misalnya asidosis respiratorik berarti CO2-nya yang terganggu. Asidosis metabolik berarti HCO3-nya yang terganggu. Gitu ya. Jadi kalau asidosis berarti peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya komponen basa. Begitu juga dengan alkalosis. Ya, itu yang prinsip yang harus kalian pegang dulu. Pengaturan keseimbangan asam basa itu diatur oleh dua sistem dalam tubuh kita. Paru-paru, karena dia mengeluarkan ekskresikan CO2, ya, lihat tadi prinsipnya. Kemudian ginjal, dia berperan dalam bikarbonat pengeluaran asam atau HCO3-. Penyimpangan dari pH normal itu akan menyebabkan gangguan fungsi seluler, aktivitas enzim terganggu, kontraksi otot terganggu, keseimbangan elektrolit tubuh kita juga terganggu. Dan ujung-ujungnya apa? Terjadi gangguan pada ginjal, gangguan pada jantung, ya. Kemudian hantaran listrik. Tubuh kita ini perlu penuh dengan listrik sebenarnya ya, tanpa kita sadari. Eritrosit di dalam tubuh kita yang kecil, sedemikian kecil, dia mengandung tekanan elektrolit sehingga antara eritrosit yang satu yang kedua itu dalam aliran darah kita tidak akan bertabrakan, ya. Itu ada listriknya. Nah, itu semua diatur oleh aliran listrik, elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya eritrosit di dalam tubuh kita ini tidak ada muatan listriknya, mereka akan saling tabrak-tabrakan di dalam tubuh kita, saling stasis. Sehingga aliran darah di dalam tubuh kita ini tidak lancar, stasis. Kalau apa yang terjadi kalau stasis? Bisa mati kita sudden death. Nah, pengaturan asam basa itu sendiri kalau misalnya mulai terganggu, ada buffer yang akan melakukan hemostasis. Jadi tubuh kita ini subhanallah bagus sekali ya cara pengaturan asam basanya. First line against untuk pH itu adalah sistem kimiawi. Jadi ada bikarbonat sistem, ada fosfat buffer ya, bikarbonat buffer, fosfat buffer dan protein buffer. Kalau misalnya ketiga buffer ini tidak bisa menyimbangkan
eh, asam basa kita, maka dia akan lanjut ke second line. Secara fisiologis yaitu tadi respiratori, paru-paru melalui ekskresi CO2 atau renal mekanisme kita melalui sistem renal yaitu ekskresi dari ion H. Nah, ini sistem utama dalam pengaturan asam basa. Sistem buffer ini dia akan bekerja dalam hitungan detik, ya. Tidak mengeluarkan atau menambah ion hidrogen dalam tubuh, hanya menjaga ion hidrogen tetap terikat supaya terjadi keseimbangan kembali. Kalau respirasi atau paru, dia bekerja dalam hitungan menit, pertahanan kedua, dengan cara mengekskresikan CO2, ya, meningkatkan kecepatan atau kedalaman pernapasan, serta menurunkan kadar asam karbonat dalam darah. Kemudian sistem renal atau ginjal, dia merupakan garis pertahanan yang ketiga, ya, di mana bereaksi lambat, slow mechanism, dia akan mengeluarkan kelebihan asam basa dari dalam tubuh kita melalui urin. Sistem pengaturannya paling kuat selama beberapa jam atau kadang hari. Jadi ada 3 step dalam pengaturan asam basa kita, ya. Pertama kimiawi dulu, yang 3 buffer tadi. Kalau memang tidak bisa sanggup mengatur keseimbangan asam basa, dia akan lanjut ke paru-paru. Paru-paru kita, bagaimana cara kompensasinya? Dengan meningkatkan, kalau misalnya terjadi asidosis, karena di asidosis asidosis kan pH-nya asam, tentu saja dia akan mengeluarkan oksigen, memerlukan oksigen yang banyak untuk menetralkan dia dengan cara mengeluarkan CO2 yang lebih banyak, sehingga dia akan bernapas lebih cepat orangnya, ya. Tetapi sebaiknya dengan alkalosis. Kalau misalnya sistem paru ini sudah tidak bisa mengantisipasi keseimbangan asam basa kita, maka akan lanjut ke sistem renal. Ya, sistem renal dia akan mengeluarkan kelebihan asam basa melalui mekanismenya HCO3 bikarbonat tadi, ya. Nah, ini sistem kimiawinya, ya. Sepintas tadi sudah disebutkan bahwa dia sistem penyangga asam basa kimiawi dalam tubuh yang akan segera bergabung dengan asam basa tubuh untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Jadi dia akan menetralisir kelebihan ion hidrogen. Bersifat temporer, jadi sementara. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam organik dalam tubuh di ekstraseluler. Nah, ini ya, dapar kimiawi kita akan bersifat reversible buffer plus hidrogen. Jadi hidrogen buffer ini bolak-balik. Jadi dia bersifat dinamis, ya. Tapi ini bersifatnya temporer. Kemudian kelemahan sistem dapar kimiawi ini adalah dia tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan karena peningkatan CO2. Sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pengendali sistem pernapasan bekerja secara normal. Kemampuan penyelenggaraan sistem buffer ini tergantung dari ion bikarbonat. Terdapat sistem buffer kimiawi yaitu bikarbonat, protein, hemoglobin, dan fosfat yang sudah disebutkan tadi, ya. Nah, kalau sistem buffer bikarbonat ini tergantung dari ion bikarbonat sebagai basa lemah dan asam bikarbonat sebagai asam lemah. Terdapat di intrasel dan ekstraseluler. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita terdapat ion hidrogen yang berlebihan, maka akan terjadi reaksi seperti ini. Hidrogen ion akan diikat oleh basa, ya, pelajaran kimia ya, diingat atau mungkin biokimia. H plus HCO3- menjadi H2CO3. Kalau ion hidrogen kita berkurang di dalam tubuh, maka karbonat asid tadi akan diurai menjadi ion hidrogen dan bikarbonat. Ini dikeluarkan melalui saluran napas, dan ini akan dikeluarkan melalui urin. Kalau sistem dapar fosfat, dia bekerjanya di intraseluler dan ekstraseluler. Dia pada H2PO4 dan HPO4-, ya. Nah, ini sama reaksinya juga seperti ini. Ya, bisa kalian lihat seperti sama yang dapar tadi. Kalau protein yang berperan penting adalah albumin, di mana protein tersebut
terdapat dalam hemoglobin dan terutama dalam eritrosit. Nah, kalau eh, daparnya protein ini dia karena terikat dengan hemoglobin dan eritrosit, tentu saja reaksi kimianya lah hemoglobin oksigen yang ditambah dengan ion H+, maka akan terjadi ikatan hemoglobin H dan oksigen. Nah, oksigennya ini akan dilepaskan ke jaringan. Jadi kalau misalnya tubuh kita kekurangan oksigen, maka dapar protein ini akan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya penting sekali anemia atau tidak anemia seorang pasien itu diketahui dengan cepat. Kemudian sistem buffer yang kedua adalah respirasi atau paru, di mana dia akan dikendalikan oleh medula oblongata untuk mengeluarkan CO2. Karena paru-paru ini akan berfungsi sebagai ventilasi, mengeluarkan CO2 dalam oksigen di dalam darah. Jadi kalau terjadi peningkatan CO2 di dalam darah atau disebut dengan PaCO2, itu adalah stimulan yang paling kuat untuk terjadinya proses respirasi. Sehingga respirasi kita akan cepat. Karena itu salah satu mekanisme tubuh kita untuk menyeimbangkan asam basa di dalam tubuh. Ya, jadi pasiennya akan bernapas lebih cepat karena oksigennya tinggi, ya. Nah, jadi peningkatan CO2 di dalam tubuh itu juga akan meningkatkan ion hidrogen sehingga tubuh kita akan lebih asam. Nah, untuk mengekskalasi atau mengeliminasi CO2 yaitu tadi dengan bernapas dengan cepat. Jadi CO2 ditambah H2O menjadi HCO3-, H2CO3, kemudian akan menjadi hidrogen dan HCO3-. Nah, ini dikeluarkan melalui nafas, juga ini melalui urin. Jadi reaksinya sama saja ya sebenarnya, cuma daparnya yang kita lihat yang mana. Nah, peningkatan eliminasi karbon CO2 juga akan diikuti dengan peningkatan produksi karbon CO2. Jadi, kalau sudah terjadi seperti ini, pasien akan bernapas lebih cepat. Karena mekanisme tubuh kita bagaimana caranya? Oksigen di dalam tubuh yang menyebabkan ion H+-nya banyak atau asam, itu harus dikeluarkan. Nah, ini regulasi pH-nya secara sederhana bisa kalian lihat ya. Kalau pH-nya turun itu disebut dengan asidosis, sehingga kalau asidosis akan memberikan stimulasi kepada otak sama arteri kita. Bagaimana caranya menstimulasi otak dengan cara meningkatkan respirasi, karena kalau pH kita turun, ion H kita rendah, maka oksigen di dalam tubuh kita menumpuk. Kalau oksigen menumpuk di dalam eh, tubuh kita, kompensasi tubuh kita bagaimana untuk mengeluarkan oksigen ini, yaitu dengan bernapas secara cepat, tetapi mungkin dangkal, ya, pada. Sehingga kalau kita banyak mengeluarkan oksigen, CO2, CO2 blood di dalam tubuh kita akan turun, kemudian H2CO3 kita yang tadi berikatan dengan H+ tadi, dia juga akan turun, dan sehingga akibatnya apa? Kalau semuanya sudah dikeluarkan, maka pH kita akan mulai naik. Begitu juga dengan alkalosis. Kalau di alkalosis ya respirasi karena ion H+ kita itu berlebihan secara banyak, CO2 kita turun, maka kita akan bernapasnya dalam. RR respirasi rate kita juga akan lebih rendah. Blood CO2 kita meningkat, kemudian blood HCO3 kita juga meningkat, sehingga kalau semuanya mengalami peningkatan, maka pH kita akan mengalami penurunan. Nah, sistem renal dia akan melakukan fungsinya eh, dengan mengatur ion hidrogen dan bikarbonat. Jadi, dengan sistem renal ini ada 3 sistem yang dia eh, gunakan, yaitu sekresi ion hidrogen, reabsorpsi HCO3 di tubulus proksimal, dan produksi HCO3 di paru-paru. Nah, inilah keseimbangan asam basa ya, bisa kalian lihat kalau pH-nya 7,4 itu pada wanita lebih kurang plus minus ya, pada laki-laki 7,35,
Kemudian tekanan PCO2-nya atau KPA-nya itu sekitar 5,07 mm Hg, HCO3- 24 sampai 2,5 ya. Kalian bisa lihat di sini untuk nilai normalnya. Nah, kemudian gangguan keseimbangan basa itu tadi yang saya sebut ada metabolik dan respiratorik. Kalau gangguan keseimbangan asam basa metabolik itu karena ada perubahan primer pada konsentrasi bikarbonat cairan ekstraseluler. Tetapi kalau respiratorik, gangguan keseimbangan asam basa akibat perubahan pada konsentrasi CO2-nya. Jadi pada respirasi ya CO2, kalau metabolik pada renal bikarbonat. Itu prinsipnya dulu. Jadi ada 4, asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik. Kalau asidosis metabolik itu ditandai dengan keasaman darah yang berlebihan, ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Jadi kalau metabolik, Big Nut-nya yang rendah, pH-nya turun. Ya, jadi napas kalau pH-nya kalau misalnya asidosis tadi, ya pH-nya darah rendah, pernapasan menjadi lebih dalam dan cepat dalam usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dan menurunkan kadar oksigen bagan tadi ya dilihat. Sehingga akhirnya ginjal juga mengkompensasi tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam di dalam air kemihnya. Ya, kelebihan HCO3-nya tadi. Ini asidosis metabolik. Ya, kalau asidosis metabolik, HCO3- di dalam arteri itu rendah. Kemudian asidosis kita temukan pH-nya rendah. Kompensasi respirasinya adalah hiperventilasi dengan terapi biasanya pemberian Big Nut atau koreksi penyebab. Ya, bagannya ini. Penyebab asidosis metabolik tadi, ya, kelebihan produksi asam, ya, karena asidosis tadi biasanya pada asidosis diabetik, kemudian asidosis laktat karena kelebihan produksi laktat di dalam tubuh kita, di dalam otot, atau produksi asam melebihi kemampuan ginjal untuk mereabsorpsi ekskresi. Kemudian kurangnya cadangan dapar, misalnya pada eh, terbuangnya HCO3 pada saluran ginjal atau digestif, sehingga menyebabkan hiperkarbon dan asidosis metabolik. Kurangnya ekskresi asam, misalnya pada gagal ginjal kronik. Ya, kalau pada gagal ginjal kronik, ekskresi dari HCO3- itu terganggu sehingga menyebabkan gangguan asidosis metabolik, pH-nya turun. Ini ya, mungkin bisa kalian baca sendiri. Kemudian gejala asidosis metabolik ringan biasanya tanpa gejala. Bisa mual, muntah ya, kemudian kelelahan, pernapasannya lebih cepat, lebih sedikit, namun penderitanya tidak sadar. Kalau sedang sampai berat, nah itu bisa menyebabkan tekanan darahnya menurun, shock, koma, dan bisa menyebabkan kematian kalau tidak cepat dikoreksi. Diagnosis metabolik, ya, untuk diagnosis keseimbangan asam basa itu memakai darah arteri ya. Darah arteri bisa diambil di pergelangan tangan biasanya di arteri radialis di sini ya. Itu memakai teknik khusus, beda dengan pengambilan darah pena. Atau bisa juga eh, pada arteri iliaka di daerah paha ya selangkangan. Kalau mengukur darah vena itu tidak akurat ya, yang diambil adalah darah arteri. Kalau alkalosis metabolik biasanya karena bikarbonatnya yang tinggi. Contohnya, karena tubuh kita terlalu banyak menghasilkan asam. Atau misalnya pada kehilangan cairan lambung. Nah ini alkalosis metabolik kita temukan dalam darah. HCO3- lebih dari 26 mg per liter dan kompensasinya berupa hipoventilasi pada penderita. Penyebab utama alkalosis metabolik biasanya karena penggunaan antidiuretik yang berlebihan. Bisa juga karena muntah-muntah yang berlebihan
atau Cushing syndrome, atau penggunaan kortikosteroid yang berlebihan terlalu lama. Dia menyebabkan alkalosis metabolik. Gejalanya yaitu kadang bisa tanpa gejala sama sekali, tetapi kalau tambah berat, dia akan menyebabkan kejang-kejang atau spasme. Asidosis respiratorik yaitu keadaan keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan CO2 di dalam darah akibat fungsi paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. Dalam keadaan tersebut terjadi penumpukan CO2, pH darah menurun dan akan menjadi asam. Ya, asidosis respiratorik maka akan menyebabkan pernapasan hiperventilasi ya. Jadi kalau asidosis respiratorik secara laboratorium, kalian akan temukan PCO2-nya lebih dari 45. Jadi kalau misalnya kalian minta analisa gas darah, itu keluar semua. PCO2, pH, HCO3 min, PCO2, kemudian saturasi oksigen. Itu banyak sekali parameternya. Nah, kalau bisa kalian paham dengan mekanismenya sehingga kalian dalam pembacaan hasil laboratorium itu bisa lebih tepat. Nah, kalau pada asidosis respiratorik PCO2-nya meningkat sehingga akan menimbulkan perangsangan pusat, pernapasan, hiperventilasi dan eh, selain itu di ginjal juga dia akan mengalami kompensasi, peningkatan pertukaran natrium sama hidrogen, peningkatan pembentukan amoniak serta reabsorpsi dari HCO3-. Penyebab asidosis respiratorik ya tentu saja karena asid respirasi paru-parunya yang terganggu, ya. Jadi karena PPOK, karena misalnya penyakit saraf atau otot dada sehingga pernapasannya tidak terganggu, terganggu sekali. Nah ini mekanismenya ya, mungkin bisa dibaca sendiri. Jadi gejala asidosis respiratorik yang pertama kalian temukan adalah sakit kepala dan rasa mengantuk. Tetapi kalau misalnya tidak di terapi dengan cepat, maka itu juga akan menyebabkan stupor, koma, gangguan pernapasan, dan kalau misalnya terus berlanjut, ya akan menjadi koma. Pengobatan asidosis respiratori karena respirasi yang terganggu paru-paru, ya fungsi paru-parunya harus dibenarkan. Bagaimana caranya fungsi paru-parunya dibenarin? Jadi misalnya kalau pada orang asma itu bisa menyebabkan asidosis respiratorik, yaitu asmanya diperbaiki. Empisema, empisema itu karena bronchiolusnya mengecil, ya pada orang empisem, bronchiolus kita yang tempat pertukaran CO2 oksigen itu mengecil atau tersumbat oleh cairan. Nah, itu harus disembuhkan. Biasanya dengan cari pemberian diuretik atau pemberian ventilator. Kalau dengan pemberian ventilator kita melakukan memberikan tekanan lebih ya, sehingga memaksa pertukaran oksigen dan CO2 itu lebih baik. Kita memberikan oksigen 100% ke dalam paru-paru, ya maksudnya supaya oksigenasi ke dalam paru-paru baik, pertukarannya menjadi lebih baik. Itu salah satu penggunaan ventilator pada asidosis respiratorik. Alkalosis respiratorik suatu keadaan di mana darah menjadi lebih basah karena pernapasan menjadi yang cepat dan dalam menyebabkan kadar CO2 di dalam darah menjadi eh, rendah. Pernapasan yang cepat dan dalam disebut dengan hiperventilasi, menyebabkan jumlah CO2 yang dikeluarkan aliran darah dalam meningkat. Nah, pada laboratorium kalian akan bisa menemukan PCO2 arteri itu kurang dari 35 mm Hg, kemudian HCO3 min-nya menurun. Kompensasinya melalui ginjal. Bagaimana gejalanya? Bisa keadaan cemas ya, kemudian keadaan memburuk bisa menyebabkan kejang-kejang, kemudian penurunan kesadaran. Nah, karena alkalosis respirasi tetap fokus utamanya di paru-paru, maka yang kita perbaiki adalah fungsi paru-parunya. Tergantung ya sakit apa. Bisa dengan bronkodilator ya, antibiotik kalau infeksi ya. Kemudian memfasilitasi pembuangan sekresi misalnya ada cairan atau lendir di dalam paru-paru, ventilasi mekanik itu kita harus memperhatikan secara hati-hati ya,
dengan pemakaian ventilator atau ventilasi mekanik yang sungkup, kemudian dikasih tekanan udara tertentu, itu salah satu mekanisme untuk memperbaiki alkalosis respiratorik. Atau bisa juga pasiennya duduk dengan semi fowler ya, jadi eh, setengah duduk itu untuk memperbaiki ekspansi dari paru-paru kita, karena kalau menurun tekanannya akan lebih tinggi. Nah, ini yang secara gampang yang kalian akan temukan pada pemeriksaan laboratorium ya. Jadi kalau jadi kalau respirasi alkalosis dia murni, maka kalian akan menemukan pH-nya yang meningkat ya. Kan ini alkalosis ya, pH-nya naik. Kemudian karena respirasi tentu saja PCO2-nya yang menurun, HCO3-nya normal. Kalau respirasi asidosis, karena asidosis pH-nya turun. Respirasi HCO2-nya yang meningkat, HCO3-nya normal. Begitu juga dengan alkalosis metabolik dan asidosis bisa kalian lihat. Tetapi pada tubuh kita kan seperti sudah saya bilang akan selalu memberikan keadaan hemostasis. Jadi bisa saja alkalosis respiratori dia bergabung dengan metabolik alkalosis atau metabolik asidosis biasanya. Atau bisa juga sudah terkompensasi. Nah, ini pada metabolic alkalosis dengan partial respirasi compensation, maka kalian akan menemukan pH-nya mulai meningkat, PaCO2-nya meningkat, HCO3-nya meningkat. Begitu juga dengan metabolic acidosis with partial respiratory compensation, maka pH-nya akan menurun, PaCO2-nya turun, dan HCO3-nya juga akan turun. Nah, ini sama ya dengan yang tadi ya, summary dari hasil dari penjelasan tadi. Ini sama juga. Nah, ini asidosis metabolik, maka yang kalian temukan pada pemeriksaan lab ini ya. Penyebabnya ini, kompensasinya seperti ini. Gampang sekali ya. Sudah dibikinkan tabel, tinggal kalian pahami. Kalau kalian tak paham mekanismenya, sebenarnya tabel ini tidak perlu dihafal. Nah, ini nilai elektrolit dan gas darah yang normal di dalam tubuh kita. Kemudian ini nama-nama kimia. Kalau misalnya kalian analisa gas darah, ini keluar semua ini parameter-parameter ini. Apa itu artinya? Nah, kalian harus tahu ya. Jadi kalau O2 oksigen, CO2 karbon CO2, K-Pascal kilopascal tekanan ya. PO2 partial pressure of oxygen, PCO2 partial pressure of karbon dioksida, HCO3 min bikarbonat ion, H2CO3 karbonat acid, natrium itu sodium ya. Kalau kalium itu potasium, klorida, dan NH4 itu amonium ya. Jadi saya harap kalau melakukan analisa gas darah, kalian bisa melihat parameter ini semua, nggak bingung lagi. Ini maksudnya apa dok? Ini maksudnya apa? Ya. Nah ini cara pembacaannya ya. Sudah saya ringkas. Kalau pH-nya rendah, dia asidemia, peningkatan PCO2 berarti respirasi acidosis. Kalau rendah HCO3 dia metabolic acidosis. Kalau pH-nya normal berarti dia normal. Kalau pH-nya meningkat berarti alkalemia, bisa low PO2 karena respirasi. Kalau high HCO3 karena dia eh, metabolic. Nah, ini penyebabnya ya. Mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya berikan untuk keseimbangan elektrolit dan asam basa. Jadi pada keseimbangan asam basa ini penting sekali untuk kasus-kasus yang mungkin yang ringan, misalnya diare kayak gitu. Sebenarnya itu sudah mulai terjadi keseimbangan asam basa ya. Tetapi tubuh kita masih bisa mengkompensasinya. Kemudian muntah itu juga sudah mulai terjadi gangguan keseimbangan asam basa.
Tetapi oleh karena sistem buffer dalam tubuh kita ini berlapis-lapis ya, mulai dari kimiawi, paru-paru, dan ginjal, sehingga itu masih bisa dikompensasi selama fungsi paru-parunya masih bagus, fungsi ginjalnya masih bagus. Ya, begitu juga dengan antidiuretik hormonnya serta yang lain. Tapi yang fungsi utama adalah paru-paru dan ginjal harus bagus. Sehingga keseimbangan asam basa dan elektrolit kita bisa terjaga dengan baik. Makanya ya, jangan suka merokok ya karena akan merusak fungsi paru-paru. Kemudian jangan suka makan yang natriumnya tinggi, ciki-ciki seperti itu ya. Itu hipernatremi. Mulailah dikurangi karena kita harus menjaga fungsi ginjal kita. Sekali ya mungkin boleh lah, tapi kalau terlalu keseringan itu akan mengganggu fungsi hemostasis di dalam tubuh kita, hemostasis cairan dan juga asam basa. Ada yang mau ditanyakan? Dari jam 8, 9, 10, hampir 2,5 jam kita ya di sini. Semoga nggak bosen aja ini. Atau sudah pada mengantuk mungkin mendengar kuliah hari ini. Ya mungkin masih apa ya ilmunya di awang-awang ya. Karena saya paham mungkin adik-adik sekalian masih baru semester 3 kali ya, 3 atau 4 ini. Masih baru mungkin sebelah kakinya masih di masa-masa SMA, sebelah kakinya ada di perkuliahan kedokteran. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin kalian baca-baca dulu ya materinya. Kalau ketemu kasus-kasus, mungkin bisa dibuka-buka lagi materi yang sudah saya berikan. Bisa kalian kompilasi dengan kasus. Karena yang saya berikan ini belum terkait dengan kasus. Kalau dengan sudah ada kasusnya, kalian mungkin lebih mengerti, lebih paham. Ya, bagaimana menilai suatu asidosis atau alkalosis dalam keadaan tubuh. Bagaimana kita menilai hemostasis cairan kita. Jadi, urin intake output untuk cairan tubuh kita itu penting sekali, terutama kalau pasiennya itu koma, ya. Intake outputnya itu tergantung sekali dengan apa yang kita berikan. Cairan infus, makanan di sonde, itu bisa kita lihat kecukupannya dengan urin outputnya. Karena urin outputnya kita normalnya 1 jam itu 1 ml. Jadi kalau misalnya kurang dari situ, berarti intake cairannya kurang. Makanya kalau orang yang masih sadar masih bisa makan minum, mungkin itu tidak problem ya, tidak masalah. Tetapi kalau kalian dapat kasus pasiennya yang koma, tidak bisa makan, tidak bisa minum, nah itu kalian harus benar-benar menjaga intake dan output pasien tersebut. Dari makanannya, cairan infusnya, outputnya seperti apa, urinnya, cukup atau tidak. Nah itu harus diperhatikan. Jangan diserahkan sepenuhnya kepada perawat ya. Kalian juga harus memperhatikan. Karena kalau cairan tubuh kita kurang, hemostasis di dalam tubuh kita tidak berjalan. Bagaimana pasien yang mau sembuh, mau sadar, kalau cairan tubuhnya aja kurang, intake-nya kurang. Ya, itu saja intinya mungkin dari pelajaran hari ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.